kedua-duanya secara bersamaan. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwasannya ihram wajib dilakukan di mikot. Wajib dilakukan di mikot. Ya. Jadi, jangan sampai Bapak dan Ibu melakukan ihram di tempat yang Bapak dan Ibu inginkan. Ingat bahwasannya tempat-tempatnya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan telah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, ya. Telah ditentukan mikot-mikotnya. Tidak boleh Bapak dan Ibu melakukan ihram setelah melewati mikot, ya. Dan nanti insya Allah Bapak dan Ibu akan melakukan niat ihram itu di pesawat. Ketika Bapak dan Ibu sampai ke mikot Yalamlam. Mikot kita insya Allah Yalamlam. Bapak dan Ibu, apa sih mikot? Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melaksanakan haji dan umroh. Coba Bapak dan Ibu lihat di gambar yang telah panitia siapkan. Di sana ada macam-macam mikot, ya, ada macam-macam mikot. Nah, di sini ada mikot Bir Ali, ya, atau yang disebut dengan Dzul Hulaifah untuk ahli Madinah. Ya. Kemudian ada Zatwa Irq, ini buat orang-orang Irak. Ya. Kemudian Qarnul Manazil, ini untuk orang-orang Najd. Ya, Yalamlam, orang-orang Yaman dan Indonesia. Kemudian Juhfa, itu untuk orang-orang Syam dan Mesir. Mereka niat ihramnya di sana. Mereka niat ihramnya di masing-masing yang telah tadi kami sampaikan. Juhfa itu untuk orang-orang Syam, orang-orang Mesir, Bir Ali untuk orang-orang Madinah ke sana, kemudian Zatu Iraq untuk orang-orang Irak, Qarnul Manazil untuk orang-orang Najd, dan Yalamlam mereka-mereka orang-orang Yaman dan orang-orang Indonesia. Dan insya Allah kita akan melakukan niat ihram itu di pesawat. 40 sampai 45 menit Bapak-bapak dan ibu-ibu semua melakukan niat ihram akan diingatkan oleh kru pesawat, dan tour leader juga akan keliling menyampaikan bahwasannya sebentar lagi kita akan berada di mikot Yalamlam. Yang belum persiapan, hendak persiapan. Yang belum hafal niat ihramnya, ya, doanya, maka dikeluarkan doa zikirnya insya Allah. Next. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenal tentang ihram. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembahasan tentang amalan-amalan sunnah sebelum ihram. Di antara amalan-amalan sunnah yang perlu kita perhatikan adalah mandi sebelum ihram. Mandinya seperti apa? Mandinya seperti mandi junub, ya. Kemudian yang kedua, memakai wewangian pada badan, bukan pada kain ihram, perlu diingat. Yang ketiga, memakai kain ihram berwarna putih. Karena kain ihram berwarna putih ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti apa pakaian ihram bagi laki-laki dan pakaian ihram bagi perempuan? Di sini juga disampaikan dan dijelaskan bahwa untuk laki-laki itu 2 lembar kain yang tidak berjahit. 1 lembar dipakai untuk menutup aurat antara pusar dan lutut. Dan 1 lembar berikutnya itu untuk menutupi bahu. Ya. Adapun untuk wanita, pakaian apa saja bebas bagi wanita dengan syarat
menutup semua anggota tubuh selain muka dan dua pergelangan tangan. Ya, bebas. Pakaiannya, pakaian apa saja, yang penting menutup seluruh anggota tubuh selain muka dan dua pergelangan tangan. Tapi ingat, jangan sampai kita menggunakan pakaian-pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh kita. Nggak boleh. Atau kita bersolek terlalu berlebihan. Bertazayyun, bertabatul yang mengundang syahwat para kaum laki-laki. Ini tidak boleh. Dan disunahkan untuk pakaian ihram itu berwarna putih. Next. Lalu yang berikutnya, di sini kami menjelaskan bagaimana sih cara memakai kain ihram bagi laki-laki. Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar yang sudah panitia siapkan. Yang pertama itu nomor 1. Menggunakan kain ihram. Untuk kain yang pertama itu seperti kita menggunakan atau memakai sarung. Ya, ditarik ke sebelah kiri, ya, atau sebelah kanan. Yang pertama, si kain ini disejajarkan, ditarik ke depan terlebih dahulu, lalu tarik ke sebelah kanan. Nah, kemudian ya seperti menggunakan sarung saja. Ya, seperti menggunakan sarung. Kemudian lihat gambar yang kedua, mulai dilipat. Dan gambar yang ketiga mulai dilipat seperti kita menggunakan sarung saja. Ya, ini mudah sekali. Kemudian untuk kain berikutnya yang atas ini lihat nomor keempat, gambar nomor keempat. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mulai mau tawaf, ada cara menggunakan kain ihram dengan cara ittiba. Ya. Setelah tawaf selesai, maka bebas menggunakan kain ihramnya, eh, bebas. Namun yang digambar ini langsung menggunakan cara ittiba. Ya. Jadi bahu kanan dibuka, Bapak dan Bapak-bapak semuanya, bahu kanannya dibuka. Nah, ini namanya ittiba dan persiapan untuk melaksanakan tawaf. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail lagi saat manasik offline Bapak dan Ibu ya. Dan nanti juga tour leader dan mutawif insya Allah akan membimbing Bapak dan Ibu ketika hendak melaksanakan tawaf, akan dicek satu persatu kain ihramnya seperti apanya untuk para ikhwan atau laki-laki. Next. Lalu yang berikutnya di sini ada pembahasan tentang tips ya, amalan saat safar dalam melakukan umroh selama di tanah suci. Nah, ini jangan sampai terlupakan. Mulai kita tulis amalan-amalan apa saja yang akan kita lakukan. Nah, salah satu perhatian panitia, maka panitia pun menjelaskan tentang amalan-amalan saat safar selama di tanah suci. Yang pertama, jangan lupa sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ini merupakan salah satu prioritas yang harus kita perhatikan. Karena di sana kita tidak lama Bapak dan Ibu. Maka jangan sampai sholat 5 waktu kita tidak di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya, jangan sampai ya. Karena amalan beribadah di dua masjid ini sangat luar biasa ganjaran pahalanya. Jadi waktu harian biasanya dipusatkan ke jadwal sholat. Jika memang tidak ada kegiatan-kegiatan, fokuskan kegiatan sehari-hari kita, sholat 5 waktu, ibadah, zikir, dan lain sebagainya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Baik. Hmm?
Gimana Mas Andrew? Oke, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Tadi habis scan ihram, lewatin mikot ya tadi. Afwan, ada teknis tadi kendala. Oh, taib. Taib. Hmm. Nah, Bapak dan Ibu, afwan, saat kita akan melewati mikot, jangan lupa jamaah untuk melafadzkan talbiyah. Ya, melafadzkan niat untuk melakukan umroh. Ya. Bacaannya seperti apa niatnya? Niatnya adalah labbaik Allahumma umrotan. Ini adalah bacaan niat ketika hendak melaksanakan umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Jika memang Bapak dan Ibu khawatir karena sedang sakit atau sedang uzur, ya, dikhawatirkan nanti tidak bisa melaksanakan rangkaian rukun-rukun umroh hingga selesai, maka Bapak dan Ibu boleh membaca doa ini atau niat ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini untuk orang-orang yang khawatir. Khawatir tidak bisa melaksanakan apa namanya umroh dengan sempurna dikarenakan atau disebabkan sakit dan lain sebagainya, maka boleh membaca niat ini wanti-wanti dikhawatirkan ya. Karena apa? Jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan untuk bertahallul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Nah, jika kita membaca niat ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya, kita tidak apa namanya tidak dianjurkan untuk membayar dam jika memang kita tidak bisa menyempurnakan rukun-rukun umroh karena sakit, karena uzur dan lain sebagainya, ya. Setelah Bapak dan Ibu membaca talbiyah tersebut, maka jamaah sudah masuk ke dalam hukum-hukum ya berihram. Hendaklah untuk kita memperbanyak talbiyah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai fokuskan hati kita, pikiran kita, niat kita untuk melaksanakan ibadah umroh dan jauhi perkataan-perkataan yang tidak baik, jauhi perbuatan-perbuatan bodoh yang memalukan diri sendiri atau membuat onar dan lain sebagainya. Fokuskan diri kita setelah kita melakukan niat umroh, bertalbiyah maupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, lalu yang berikutnya, larangan-larangan saat ihram. Ini perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semua. Jangan sampai melanggar larangan-larangan ini. Yang pertama adalah mencukur rambut. Gak boleh Bapak dan Ibu mencukur rambut dari seluruh badan. Seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, dan jenggot. Jika sudah niat ihram, niat untuk melaksanakan umroh. Nah, ini ada larangan-larangannya nih. Kalau sudah kita berniat untuk melaksanakan umroh, ditunda dulu. Yang kedua apa? Menggunting kuku juga tidak boleh. Yang ketiga, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan atau bercadar. Ini tidak boleh. Yang berikutnya, memakai pakaian berjahit yang menampakkan bentuk tubuh bagi laki-laki seperti baju, celana, dan gamis. Ini tidak boleh. Memakai wangian sesudah ihram ya nggak boleh kecuali sisa wangi yang dipakai sebelum ihram. Dan bagi wanita, bagi ibu-ibu untuk menghindari bersolek, ya bersolek itu berlebih-lebihan di dalam menggunakan pakaian.
yang mengundang syahwat bagi kaum laki-laki. Yang berikutnya larangannya adalah dilarang membunuh binatang buruan. Gak boleh kita melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang dilarang. Jadi jika Bapak dan Ibu tidak mengetahui, maka bisa bertanya kepada tour leadernya atau mutawifnya. Bapak dan Ibu ingin melakukan hal-hal yang menurut Bapak Ibu ingin dilakukan, khawatir itu merupakan sebuah larangan, tanya terlebih dahulu kepada mutawif atau tour leadernya. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Yang berikutnya, dilarang untuk melangsungkan khitbah atau akad nikah, apalagi jima hubungan badan. Nah, ini ditahan terlebih dahulu, sabar. Yang berikutnya memakai niqab dan sarung tangan. Ini tidak boleh bagi perempuan, ya. Dan ini larangan-larangan ketika Bapak dan Ibu sudah niat ihram, niat untuk melaksanakan umroh. Tolong dicatat dan diperhatikan, jangan sampai ada di antara kita yang melanggar. Dikhawatirkan mengurangi kualitas ibadah kita. Taib, next. Adapun yang dibolehkan saat ihram. Nah, ini ada yang dibolehkan saat ihram. Nah, Mas Andrew. Nah, taib. Nah, ini yang dibolehkan saat ihram. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah mandi dengan air. Ini boleh. Mandi dengan air dan sabun yang tidak berbau harum. Yang kedua, mencuci pakaian ihram dengan tidak memakai pewangi yang membekas di kain. Dan boleh juga mengganti dengan kain ihram lainnya. Ya. Yang berikutnya mengikat izar, pakaian bawah atau sarung ihram. Ini boleh. Dikhawatirkan menggunakan kain ihramnya yang kain yang bawah itu tidak kuat, tidak kencang, khawatir kedodoran, maka diperbolehkan untuk apa? Menggunakan izar, ya pengikat izar, ya benten gitu. Kalau bahasa Sunda nama benten atau gesper gitu ya, nggak apa-apa. Lalu yang berikutnya berbekam. Ya, ini juga diperbolehkan. Menyembelih hewan ternak. Nah, ini diperbolehkan menyembelih hewan ternak, tapi bukan hewan hasil dari buruan. Bersiwak ini juga boleh. Yang berikutnya memakai kacamata. Nah, ya Bapak dan Ibu, jangan lupa nih bawa kacamatanya. Dikhawatirkan di Mekah itu mataharinya sangat menyorot ya. Bapak dan Ibu khawatir pusing karena ada sebagian jamaah yang tidak kuat melihat matahari secara langsung atau terkena sinar matahari. Matanya kunang-kunang, akhirnya pusing, khawatir tidak bisa melanjutkan ibadah umroh, maka dianjurkan untuk membawa kacamata hitam. Ini penting sekali. Baik. Next. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, saat Bapak dan Ibu hendak memasuki Masjidil Haram dan ceritanya sudah sampai ke Mekah ini, ya. Dan Bapak dan Ibu hendak memasuki Masjidil Haram. Maka apa? Jamaah bisa masuk dari pintu mana saja, dari pintu Masjidil Haram, ya. Biasanya untuk jamaah dari Indonesia itu yang lebih dekat biasanya dari WC 3. Nanti kita akan berkumpul di sana, tunggu dan absen sedikit, lalu kita bersama-sama menuju pintu Masjidil Haram. Ya, setelah kita hendak masuk ke pintu Masjidil Haram, maka jangan lupa
untuk masuk dengan kaki kanan seperti kita masuk ke masjid-masjid biasanya. Masuk dengan kaki kanan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jika Bapak dan Ibu tidak hafal, maka bisa lihat doa zikir yang kecil yang nanti akan panitia bagikan. Jika memang ingin dihafal, maka boleh cukup membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini adalah doa saat masuk ke Masjidil Haram. Kemudian Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Bapak dan Ibu pertama kali melihat Ka'bah, maka Bapak dan Ibu disunahkan untuk membaca doa. Ya, disunahkan untuk membaca doa. Apa itu doanya? Doanya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ini adalah doa pertama kali kita melihat Ka'bah. Ya, kami ulangi, doanya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Nanti insya Allah akan dibimbing oleh tour leader dan mutawifnya ketika hendak masuk apa yang harus dilakukan. Kemudian sendal-sendal jangan lupa dimasukkan ke tas. Jangan nitip, kalau bisa jangan nitip sendal ke temannya. Nah, karena khawatir berpisah, ada uzur ingin ke WC dan sebagainya, nanti Bapak dan Ibu nyeker ke hotel. Ya, itu lantainya dikhawatirkan panas, nanti tidak kuat. Ya, dan biasanya travel akan memberikan tas. Ya, berikan tas kecil untuk meletakkan sendal bagi Bapak dan Ibu yang mengambil paket khusus. Dan ketika hendak melihat Ka'bah, maka Bapak dan Ibu akan dibimbing. Jangan lupa doa pertama kali melihat Ka'bah dengan doa yang sudah kami jelaskan tadi. Next. Baik. Nah, di sini ada gambar Bapak dan Ibu yang bisa dilihat. Ya, gambar yang pertama ya, menggunakan kain ihram yang seperti ini. Gambar yang kedua, bahu kanannya dibuka. Ini dengan cara ittiba. Ya, ittiba itu seperti apa caranya? Menjepit rida atau selendang ya, atau kain ihram di bawah ketiak kanan dan meletakkan ujungnya di atas bahu kiri. Dan ini tidak berlaku untuk wanita. Jadi pakaian ihram ini hanya berlaku untuk para ikhwan, untuk para laki-laki atau bapak-bapak. Next. Baik. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi kita sudah memasuki Masjidil Haram, kemudian kita disunahkan untuk langsung melakukan tawaf Bapak dan Ibu. Dan di sini kita sedikit membahas tentang syarat tawaf. Ya. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil atau najis, ya, baik di badan maupun pakaian. Jadi ketika kita hendak tawaf, kita harus suci, harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, najis, ataupun lainnya, baik yang menempel di badan maupun menempel di pakaian. Dan wanita haid tidak diperbolehkan untuk tawaf. Wanita haid tidak diperbolehkan untuk tawaf.
Lalu yang berikutnya menutup aurat. Ya, bagi kaum wanita jangan lupa untuk menutup aurat dan menyempurnakan tawaf 7 putaran. Jadi tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali. Ya, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Yang berikutnya adalah tawaf ini dilakukan terus-menerus. Diusahakan tanpa berhenti kecuali Bapak dan Ibu ada uzur. Ya, seperti batal, kentut, pengen buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian hendak berwudu ke WC. Setelah selesai, maka lanjutkan tawafnya, selesaikan sisa putaran yang tersisa. Namun ingat, ada satu hal yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu, ketika memang Bapak dan Ibu batal, ya kentut dan sebagainya, hendak ke WC, maka sampaikan ke tour leadernya. Ya, biar apa? Biar tour leadernya nanti membimbing atau mengarahkan lalu menunggu di tempat perjanjian. Misalkan nanti Bapak dan Ibu WC-nya sebelah sana, nanti saya tunggu di sini, ya, dan lain sebagainya. Dan nanti akan dibimbing jika memang uzur, nanti akan dibimbing oleh tour leadernya dan bertemu di mananya, seperti itu. Jangan sampai tidak memberitahu kepada mutawif atau tour leader, dikhawatirkan hilang dan lain sebagainya. Next. Sepertinya agak error ya zoom-nya ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membahas tentang seputar tawaf. Ya. Di sini selanjutnya jamaah atau Bapak dan Ibu akan mengerjakan tawaf. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama. Bapak dan Ibu bisa lihat di sana ada gambar. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat nomor pertama merujuk kepada Hajar Aswad. Nomor 1 itu tanda panah ini namanya Hajar Aswad Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua ya itu pintu Ka'bah. Yang ketiga di atas itu namanya pancuran air atau pancuran rahmat. Jadi hujan yang mengenai atap Ka'bah lalu disalurkan menggunakan pancuran itu. Yang keempat, ini ada syajarwan. Nah, syajarwan itu pondasi yang melindungi Ka'bah. Ya, pondasi yang melindungi Ka'bah. Agar Ka'bah ini terlindungi dari banjir. Karena dulu kalau udah banjir itu luar biasa. Jadi syajarwan ini adalah pondasi yang melindungi Ka'bah. Dan ini juga hati-hati. Jika Bapak dan Ibu ingin mencium Ka'bah, ingin mencium kain Ka'bah misalkan, ingin berdoa sambil megang Ka'bah misalkan, ini hati-hati. Karena apa? Sajarwan ini cukup tinggi ya dan cukup luas. Jadi ketika kita ingin menempelkan tangan kita, ya dikhawatirkan di sana ramai orang, akhirnya kita bersedak-sedakan dan bisa sakit kaki kita. Ya, bisa sakit kaki kita ini. Karena apa? Kita akan miring ketika menempel dengan Ka'bah dan kaki kita terhalang oleh sajarwan ini. Ya. Maka jangan dipaksakan jika memang sedang ramai, jangan dipaksakan mendekat ke Ka'bah. Dikhawatirkan nanti kaki kita kegencet, kejepit dengan banyaknya orang, malah kita sakit. Ya, hati-hati. Lalu yang kelima,
Ya. Nomor 5 itu Hijr Ismail. Yang keenam ada multazam. Multazam itu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Orang yang berdoa di sana insya Allah diijabah doanya. Maka di sana Bapak dan Ibu jika memang ada kesempatan berdoa di multazam. Ya. Yang ketujuh itu yang gambar kubah masjid itu namanya Maqam Ibrahim. Kita disunahkan untuk setelah tawaf ya melakukan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Yang kedelapan rukun Hajar Aswad. Ya, yang kedelapan ini rukun Hajar Aswad. Yang kesembilan rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Yang 9 itu jika ditarik ya garis lurusnya itu ke negara Yaman. Ya, rukun Yamani jika ditarik sudutnya itu lurus nanti sampai ke negeri Yaman. Makanya dinamakan dengan rukun Yamani. Begitu juga rukun Syami, ya. Rukun Iraki. Dan yang ke-12 itu namanya Kiswah atau kelambu Ka'bah. Dan yang 13, nomor 13 ya, ini garis marmer Albuni. Jadi kita akan start ya, ini sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti start di sana dan berakhir ya di sana. Garis marmer Albuni ini penting agar kita hafal sudah berapa kali kita melakukan tawaf. Ketika kita bertemu dengan garis itu, maka mulai kita tawaf. Ya, nanti sampai ke garis itu lagi, ya kita dihitung 1 kali. Tawaf lagi sampai ke garis itu 2 kali. Seperti itu seterusnya. Baik. Next. Next. Nah, kita masuk ke tata cara tawaf. Pastikan saat tawaf itu Bapak dan Ibu dalam keadaan ihram, dalam keadaan suci dari hadas. Masuk ke area tawaf dengan tenang, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh lari-lari, ya, tidak berdesakan, dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Nanti Bapak dan Ibu, apalagi Januari itu lagi musim dingin-dinginnya, banyak orang, ya. Nanti Bapak dan Ibu jika memang ramai di sana, ketika hendak mulai tawaf, Bapak dan Ibu mulai dari Hajar Aswad. Jika ramai, maka Bapak dan Ibu bisa melambaikan tangan. Ya, mengangkat tangannya seperti ini. Nah, dengan mengucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, ini bacaan ya, memulai tawaf atau isyarat saat kita hendak memulai melakukan tawaf. Kemudian yang berikutnya, menjadikan posisi Ka'bah itu sebelah kiri badan kita. Gak boleh lawan arah. Jadi Hajar Aswad ini harus ada di sebelah kiri kita Bapak dan Ibu. Ya, ini tawaf yang benar. Jangan sampai Bapak dan Ibu lawan arah. Ya. Akhirnya bertabrakan dan menzolimi orang-orang yang sedang tawaf, tidak boleh. Yang berikutnya melakukan sunnah romal. Nah, lari-lari kecil ini untuk bapak-bapak, ya. Melakukan sunnah romal, lari-lari kecil. Kapan? Itu pada 3 putaran pertama. Jadi disunahkan untuk laki-laki, bapak-bapak, untuk melakukan ar-romlu. Apa itu ar-romlu? Lari-lari kecil. Kapan? Pada 3 putaran pertama. Yang berikutnya, mengusap rukun Yamani jika mampu. Jika tidak mampu, maka tidak perlu untuk melambaikan tangan Bapak dan Ibu. Ya, seperti ketika kita melambaikan tangan di Hajar Aswad. Nah, kalau untuk rukun Yamani ini tidak perlu melambaikan tangan, ya.
Maka setelah itu teruskan tawaf tanpa isyarat kepadanya dan tanpa takbir. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ada doa khusus Bapak dan Ibu. Ya, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini ada doa khusus. Doanya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti biasanya diingatkan, dan jika memang tidak tahu, insya Allah akan dibimbing oleh mutawifnya. Diingatkan bahwasannya ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, jangan lupa Bapak dan Ibu membaca doa khusus, yaitu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan ini silahkan diperbanyak doa tersebut. Next. Nah, yang berikutnya adalah sunnah-sunnah setelah tawaf. Jangan lupa setelah Bapak Ibu melakukan tawaf 7 kali putaran, maka Bapak dan Ibu disunahkan untuk menuju ke makam Ibrahim dan membaca doa atau ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jangan lupa baca doa ayat itu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Setelah itu, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Ingat, jika memang sedang ramai, jangan dipaksakan untuk melakukan sholat di belakang makam Ibrahim jika memang ramai. Karena biasanya dipakai untuk tawaf di sekitaran situ. Khawatir keinjak, khawatir tidak khusyuk, dan lain-lain sebagainya. Ini penting. Jika memang memungkinkan, silahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Jika tidak memungkinkan, biasanya ada tempat sholat bagi laki-laki dan ada tempat sholat bagi para ibu-ibu atau perempuan. Dan bacaan sholat di belakang makam Ibrahim ini khusus Bapak dan Ibu. Ya, rakaatnya sebanyak 2 rakaat. Dan di rakaat pertama, Bapak dan Ibu baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Rakaat kedua, Bapak dan Ibu baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Jika tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, lakukan di mana saja, yang penting selama di Masjidil Haram. Jangan di hotel ya. Ya, selagi ya masih di Masjidil Haram, ini tidak apa-apa. Karena dikhawatirkan ramai, cari tempat sholat yang bagus, yang khusyuk, nanti doa di sana. Dan disunahkan juga setelah sholat meminum air zam-zam. Setelah sholat nanti akan dibimbing untuk mengambil air zam-zam Bapak dan Ibu, sambil berdoa dan mengguyurkannya ke kepala. Ya, doanya apa? Ada doa khusus ketika kita minum air zam-zam. Doa di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da. Kami ulangi, doa setelah meminum air zam-zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da. Setelah itu boleh Bapak dan Ibu membaca doa yang lain-lainnya. Jika hafal, silahkan. Jika tidak hafal, lihat doa zikirnya. Jika ingin doa yang lain, maka silahkan. Karena saat meminum air zam-zam, doa-doa yang kita hendak panjatkan dan sudah kita sampaikan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu yang berikutnya, adab dan tips saat melaksanakan tawaf. Yang pertama, jangan berdesakan, ya. Jangan berdesakan.
Ini saat tawaf ya. Jangan berdesakan, jaga adab dan kesabaran. Ya, nggak boleh saling sikut sana sini. Jangan memaksakan ingin masuk di kerumunan orang. Dikhawatirkan kita keinjak dan lain sebagainya. Ya, kita cari aman saja. Ya. Lalu yang berikutnya, ikuti arahan mutawif atau pembimbing. Bapak dan Ibu selalu ikuti arahan. Baik itu arahan mutawif atau arahan tour leader. Karena dikhawatirkan Bapak dan Ibu hilang, ke bawah arus dan lain sebagainya, ya. Karena pasti ramai sekali. Yang berikutnya, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah lanjut usia, lemah atau ada uzur, bisa tawaf di lantai atas dengan kursi roda. Walaupun kalau di lantai atas lebih lama, lebih luas, ya, lebih capek tentunya. Ya. Baik. Hmm. Baik. Nah, lebih lama, lebih capek, tapi insya Allah nanti akan ada kursi roda khusus ya bagi bapak dan ibu yang mungkin sudah lanjut usia. Jangan dipaksakan karena perjalanan kita masih lama, ibadah kita yang belum kita lakukan masih banyak. Jadi jika memang sudah tidak kuat, ya capek, jangan dipaksakan. Mendingan pakai kursi roda agar bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena baru datang kita kan langsung umroh. Ya. Jadi jangan dipaksakan bisa menggunakan kursi roda. Ada petugas khusus yang nanti mendorong kursi roda bapak dan ibu. Yang berikutnya selalu jaga kebersamaan dengan rombongan. Perhatikan keluarganya masing-masing atau perhatikan temannya, rombongannya. Jika ada yang tersasar, ya maka ditemani seperti itu. Apalagi yang sudah pernah umroh untuk membantu tour leadernya mungkin memperhatikan jamaahnya, memperhatikan temannya dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk saling koordinasi, ya, saling koordinasi baik melalui telepon atau secara langsung dengan mutawif atau tour leader atau jamaah yang lain, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita di sana. Next. Nah, ini laptopnya agak delay. Qadarullah wa masyafa'ala. Mungkin kepenuhan sepertinya. Yang berikutnya, nah ini sunnah setelah sholat di belakang makom Ibrahim tadi, yaitu kita disunahkan untuk minum air zam-zam Bapak dan Ibu. Sambil menghadap Ka'bah, membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa shifaan min kulli da. Atau Bapak dan Ibu boleh tambah doa lain. Misalkan, ya Allah, jadikanlah air ini penuh dengan keberkahan, obat, karena saya sedang sakit, dan sumber kekuatan iman, ketika saya sedang lemah, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita sedang dililit hutang, maka boleh doa agar hutangnya dilunasi. Boleh membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, atau doa-doa yang lainnya. Jika belum menikah, maka silakan doa sambil hadap Ka'bah, meminta jodoh dan lain sebagainya. Silahkan bebas. Baik, next. Baik. Setelah kita melakukan tawaf tadi, lalu kita sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian meminum air zam-zam. Nah, nanti kita akan dibimbing oleh mutawif dan tour leader untuk melakukan sa'i, Bapak dan Ibu. Sa'i itu apa sih? Sa'i itu adalah berjalan. Dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah.
begitu juga sebaliknya. Sebanyak 7 kali berakhir di Bukit Marwah. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dibimbing menuju Bukit Safa. Ya, menuju Bukit Safa. Dan membaca doa apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Baca ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu membaca doa nabda'u bima bada Allah. Ya. Kemudian sa'i itu Bapak dan Ibu dimulai dari Bukit Sofa. Dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini dihitung 1 kali. Ya. Sering sekali jamaah yang salah, ya. Bukit Sofa jalan ke Bukit Marwah lanjut ke Bukit Sofa dihitung 1 kali. Bukan seperti itu. Tapi dari Bukit Sofa Bapak dan Ibu berjalan sampai Bukit Marwah ini dihitung 1 kali. Dari Bukit Marwah lanjut ke Bukit Sofa dihitung 2 kali. Begitu juga seterusnya. Dan doa-doanya insya Allah akan dijelaskan berikutnya. Next. Nah, di sini ada gambar nih. Gambar ketika kita mau start dari Bukit Sofa. Nah, ini gambar pertama. Sofa Star. Nah, di sini kita akan mulai sa'i dari Bukit Sofa. Seperti ini kurang lebih keadaannya. Lalu gambar kedua, ini adalah gambar antara Sofa dan Marwah. Para jamaah sedang berjalan ke bukit, dari Sofa ke Bukit Marwah dan dari Marwah ke Bukit Sofa, yang kanan dan kiri, ya. Yang berikutnya ini ada lampu hijau. Dan di sini disunahkan di antara 2 lampu hijau, Bapak dan Ibu untuk ar-romlu. Ar-romlu itu lari-lari kecil, bukan sprint ya. Dan jangan lomba lari di sana. Tapi lari kecil. Dan ini dikhususkan untuk laki-laki saja, ibu-ibu tidak usah. Ya, disunahkan untuk ar-romlu. Ya, lari-lari kecil di antara 2 lampu hijau sambil membaca doa Allahumma gfir warham wa anta a'azzul akram. Allahumma gfir warham wa anta a'azzul akram. Ini doanya. Diperbanyak doa itu. Atau doa-doa yang lainnya juga boleh. Ya. Ini ada doa khusus di sana, di antaranya tadi Allahumma gfir warham wa anta a'azzul akram. Jika sudah memperbanyak doa ini, Bapak dan Ibu dipersilakan memperbanyak doa-doa yang lainnya. Meminta surga, dijauhkan dari api neraka, dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, ini ada bacaan nih. Bacaan ketika kita di Bukit Sofa. Nanti di Bukit Sofa ini jangan terburu-buru Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu ketika sudah sampai ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Sofa, ya, sambil menghadap Ka'bah, ya, sambil menghadap Ka'bah. Jika memang ramai di sana, tidak bisa melihat Ka'bah, khawatir berdesak-desakan, maka tidak apa-apa tidak melihat Ka'bah. Jadi Bapak dan Ibu silahkan lihat marmer yang ada di sana. Marmer yang ada di sana itu menghadap Ka'bah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa berdoa sesuai dengan marmer itu. Jika memang tidak melihat Ka'bah ya. Ya. Membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nabda'u bima bada Allahu bih. Kemudian ya Bapak dan Ibu membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Bapak dan Ibu membaca doa ini. Ini doa khusus ketika berada di Bukit Sofa. Setelah membaca doa itu, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membaca doa yang lainnya. Ya, diberikan anak yang soleh, soleha, diberikan istri yang baik, atau bagi perempuan diberikan suami yang soleh, kebaikan di dunia maupun di akhirat, kebaikan-kebaikan untuk anak-anak, kebaikan untuk keluarga dan lain sebagainya. Tenang saja. Pokoknya Bapak dan Ibu doa yang khusyuk ketika berada di Bukit Sofa sambil menghadap Ka'bah membaca doa ini. Karena doa di Bukit Sofa dan Marwah ini mustajab. Doa di antara Bukit Sofa dan Marwah ini mustajab. Jangan terburu-buru, tapi khusyuklah di dalam melantunkan doa. Next. Kemudian ketika Bapak dan Ibu melewati dua lampu hijau. Di bawah lampu hijau ini, jamaah laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Adapun jamaah wanita cukup berjalan saja. Jika seseorang membaca doa di bawah ini, tatkala melaksanakan sa'i, maka tidaklah mengapa. Karena telah diriwayatkan secara sahih dari sejumlah sahabat, mereka membaca Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Boleh Allahumma gfir warham wa antal azul akram, boleh. Atau Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Ini doanya saat berada di antara dua lampu hijau sambil bapak-bapak lari-lari kecil. Jika sudah memperbanyak doa itu, dipersilakan juga memperbanyak doa yang lainnya. Next. Lalu bacaan di Bukit Marwah itu sama dengan bacaan di Bukit Sofa. Apa yang dilakukan di Bukit Marwah itu sama seperti yang dilakukan di Bukit Sofa, Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah sampai ke Bukit Marwah, maka Bapak dan Ibu menghadap ke Ka'bah dan berzikir sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Bapak dan Ibu tenang saja, jangan terburu-buru. Silahkan berdoa kepada Allah dengan khusyuk, karena doa di antara Bukit Safa dan Marwah itu mustajab insya Allah. Yang berikutnya di sini juga kami jelaskan tentang syai dan sunnahnya. Yang pertama adalah ar-ramlu, tadi sudah dijelaskan, yaitu lari-lari kecil bagi laki-laki saat berada di antara lampu hijau. Yang kedua menghadap Ka'bah, berdoa di antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Marwah. Dan tidak ada doa khusus pada tiap putaran. Ya, dianjurkan membaca zikir, doa pribadi, istighfar, solawat. Ya, yang penting jangan mengganggu jamaah lain, apalagi teriak-teriak. Ya, karena kemarin kita mendapatkan ada jamaah yang teriak-teriak membaca apa ya? Membaca solawat ya. Dan solawatnya saya tidak hafal ya. Namun yang salatullah, salamullah, yang seperti itulah. Ya, beramai-ramai. Ini mengganggu. Dan sudah kelihatan itu jamaah orang Indonesia. Ada lagi yang lebih unik. Hubul waton minal iman. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, dikhawatirkan mengganggu jamaah lain, justru dapat mengurangi kualitas ganjaran pahala kita. Tidak boleh. Ya, silakan
Bapak dan Ibu, ketika berjalan di antara Safa Marwah, perbanyak doa, doa apapun itu. Zikir, ya memuji Allah, beristighfar kepada Allah, dan harapan-harapan lainnya dipersilakan. Next. Lalu yang berikutnya, hal yang terlarang saat sa'i. Ya, berlari kencang hingga mengganggu jamaah lain, sprint di sana, dorong-dorongan atau berdesakan ini tidak boleh. Membaca doa dengan suara terlalu keras juga tidak boleh, karena ini dapat mengganggu saudara-saudara kita yang sedang khusyuk. Membawa barang berlebihan yang menghambat ya berjalannya jamaah lain. Lalu yang menganggap doa tertentu wajib di tiap putaran padahal tidak ada. Ya ini jangan juga kita mewajibkan suatu doa padahal tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya melakukan hal yang boleh dan dianjurkan nih. Yang pertama membaca doa, zikir atau membaca Al-Quran sepanjang sa'i. Yang penting tidak boleh dengan suara keras. Membawa botol air untuk menjaga stamina. Di sana nanti akan ada air zam-zam. Jika memang lelah, jika capek, Bapak dan Ibu boleh minum sejenak air zam-zam. Atau membawa botol tadi ya. Lalu yang berikutnya berhenti sejenak jika lelah. Ini juga tidak membatalkan sa'i. Membantu jamaah lain yang kesulitan, ini juga boleh. Bagi jamaah yang sedang sakit, uzur, dan lain sebagainya, ini juga diperbolehkan untuk menggunakan kursi roda. Pokoknya sampaikan kepada tour leader atau mutawif. Jika memang tidak mampu, nanti ada jalur khusus, ya, jalur khusus untuk Bapak dan Ibu yang sudah lanjut usia, uzur, tidak bisa sa'i, nanti menggunakan kursi roda. Sa'i, ya di sini dijelaskan, sa'i adalah simbol kesungguhan dan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan dengan khusyuk, tertib dan sabar. Fokus pada doa dan zikir, bukan pada rutinitas fisik semata. Ya, next. Nah, ini yang terakhir, tahallul Bapak dan Ibu. Tahallul itu keluar dari keadaan ihram setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Tahallul dilakukan dengan cara mencukur atau memendekkan rambut. Yang lebih utama tentunya adalah mencukur semuanya. Jika memang Bapak dan Ibu, jika memang Bapak-bapak ini eh, tidak bisa mencukur semua rambutnya, maka boleh memendekkan rambutnya. Karena apa? Tahallul ini menjadi tanda sahnya ibadah umroh. Setelah tahallul, semua larangan ihram menjadi halal kembali. Yang tadi dilarang jadi diperbolehkan kembali setelah kita melaksanakan tahallul. Dan insya Allah nanti akan dibimbing tahallulnya di mana, tempatnya di mana, bayarnya berapa. Yang berikutnya hukum tahallul, Bapak dan Ibu. Rukun umroh. Ya, ini tahallul ini termasuk rukun umroh. Tidak sah umroh jika tidak melakukan tahallul. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti untuk laki-laki itu mencukur rambut semuanya, dibotak. Ini lebih utama. Jika memang tidak bisa, maka dipendekkan rambutnya. Adapun untuk ibu-ibu, jangan dibotak. Ibu-ibu itu silahkan dipotong rambutnya sekitar 2 sampai 3 cm saja, ya. Karena tahalul ini disepakati oleh para ulama sebuah kewajiban sekaligus penyempurna ibadah umroh kita. Next. Nah, ini ada penjelasan kondisi khusus bagi wanita, lansia atau disabilitas. Nah, taib. Nah, ini halaman sudah dijelaskan ya. Nah, kondisi khusus bagi wanita, lansia atau disabilitas ya. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang pelanggaran dan dam. Ini bagi wanita haid yang pertama. Bagi wanita haid
Wanita haid boleh melakukan semua manasik. Wanita haid boleh melakukan semua manasik kecuali tawaf, ini dilarang. Ya. Yang berikutnya, wajib menunggu hingga suci baru boleh tawaf di Ka'bah. Jika waktu kepulangan sudah dekat, ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan tawaf dengan kondisi haid jika sangat darurat. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Afwan, ini pendapat minoritas dan pendapat Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi. Adapun mayoritas ulama, ya, mereka berpendapat wajib menunggu sampai suci. Adapun solusinya bisa Bapak ibu-ibu menggunakan obat penunda haid jika memang diperlukan, ya. Tentu harus dengan izin dokter bila dikhawatirkan mengganggu ibadah umrohnya, ya. Lalu yang kedua, untuk jamaah lansia diperbolehkan menggunakan kursi roda atau alat bantu untuk tawaf dan sa'i. Ya, diperbolehkan menggunakan kursi roda atau alat bantu untuk tawaf dan sa'i untuk lansia. Nanti bisa dibantu oleh pendamping atau petugas. Jika ada tidak ada pengurangan pahala insya Allah. Ya, tidak ada pengurangan pahala, sama saja. Bahkan termasuk amal membantu sesama jamaah. Jika memang Bapak dan Ibu ada yang telah lanjut usia, ya, jika tidak mampu bisa menggunakan kursi roda, pahalanya sama saja. Yang berikutnya, jamaah disabilitas. Nah, Islam memberi keringanan sesuai kemampuan. Tawaf dan sa'i dengan kursi roda atau skuter elektrik. Jika tidak bisa melakukan sendiri, boleh dibantu oleh orang lain. Tapi ingat, prinsipnya adalah bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Jadi jangan pura-pura. Yang sehat pura-pura sakit biar bisa pakai kursi roda. Nah, dan yang sakit jangan dipaksa, khawatir nanti repot ke depannya karena masih banyak amalan-amalan yang akan kita kerjakan, ibadah-ibadah yang akan kita amalkan di sana. Jangan sampai baru bertarung sudah sakit, gitu kan? Maka penting untuk Bapak dan Ibu menjaga stamina, menjaga fisik, jangan terlalu dipaksakan. Oh, semangat-semangat akhirnya tepar, ya. Karena perjalanan kita ini akan melelahkan Bapak dan Ibu. Harus banyak istirahat. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita, memberikan keberkahan kepada safar kita insya Allah pada tanggal 8, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan mulai dari kita berangkat dari tanah air kemudian sampai ke tanah suci, ya. Begitu juga kembali ke tanah air. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, memberikan kelancaran, keberkahan, kemuliaan untuk kita semua. Dan insya Allah untuk masalah teknis, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa diajukan ke Ustadz Rafi. Ya, Alaihi falyatafadhal masykura. Kami kembalikan kepada moderator. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz waktunya eh, untuk ilmu yang sudah di-sharing. Mungkin izin Ustaz ya, kita kalau ada yang mau bertanya terkait dengan ritual umroh, kalau masih bisa ada waktu sebentar ya Ustaz ya, untuk tanya jawab sedikit aja kali ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan terkait dengan tata cara untuk ibadah umroh yang mungkin yang masih belum jelas atau yang perlu ada penjelasan lebih jauh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Izin, warahmatullahi wabarakatuh. izin Ustadz. Jani Ya Ustadz dari Pak. Semarang. Ya Pak Jani gimana Pak? Izin tanya, tadi kan ada sunnah mandi ya Tat, sebelum Iya Pak. ihram. Betul. Nah, ketika kita di penerbangan itu kan direct, kalau nggak salah kemarin informasinya tadi ya. Betul Pak, insya Allah Pak. Nah, kesempatan mandi itu apakah kita mulai dari Semarang, dari Jakarta atau bagaimana Tat? Seperti itu Tat. Mohon maaf Pak, izin tanya juga Pak ya. Bapak nanti rencananya untuk ada nginep di Jakarta atau tidak Pak? Ya, plan kita kan tadi katanya informasinya tanggal
4 manasik offline. Jadi mau nggak mau kita mungkin udah di Jakarta di situ. Oh, berarti dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Bapak dari tanggal 4 berarti Kemu- ya? Kemungkinan plannya saat ini seperti itu. Oh iya. Eh, jadi gini Pak. Jadi karena nanti insya Allah berangkat dari Jakarta itu tanggal 8 dan kita direct langsung ke Jeddah kemudian Mekah. Jadi jamaah nanti dipersilakan untuk mandi sebelum berangkat menuju airport gitu. Jadi sudah Hmm. sudah diniatkan untuk mandi ihram. Tata caranya tadi seperti yang Ustadz Ilham sampaikan seperti mandi wajib. Cuman niat dalam hatinya itu kita mandinya untuk ihram. Begitu Bapak. Saat berangkat menuju airport, Pak. Oke, baik. Jadi nanti untuk ihramnya kita pakai di sekitar 1 jam 2 jam sebelum sampai ya tadi ya. Betul, kira-kira 2 jam sebelum melewati mikot nanti akan diumumkan Oke. oleh kapten dan nanti tour leader yang bertugas akan reminder jamaah akan mengingatkan jamaah untuk segera berganti dengan pakaian ihram gitu, Pak. Siap, siap. Kalau ada yang jamaah kesulitan berganti pakaian, Kalau bagaimana, Tat? sekiranya agak sulit, dirasa agak sulit ya, nanti pas berganti di pesawat mungkin bisa berganti saat di boarding room, Pak. Jadi Oh gitu. tidak mengapa dalamnya memakai celana dahulu, celana panjang atau mungkin daleman lah ya. Nanti luarnya dipakai pakai kain ihram. Kalau memang sulit ganti di pesawat, memang lebih baik di bawah ya, di boarding room. Jadi Oke, nanti siap, siap. saat sudah akan melewati mikot, tinggal dibuka aja dalemannya dan nanti atasannya tinggal diganti dengan kain ihram aja gitu Pak. Sehingga tidak Oh, tidak siap, ribet, tidak riweh ya saat di atas gitu ya Pak ya. siap, siap, siap. Iya. Sementara Ya, itu, Tat. Jazakallah ya khair. Pak. Jazakallah khair. Ada pertanyaan dari Pak Basir Abdul, nama dari sholat di Makom Ibrahim apa Ustadz? Sebenarnya itu hanya sholat sunnah penyempurna setelah tawaf. Jadi, adapun namanya sholat sunnah setelah tawaf. Dilakukan di belakang Makom Ibrahim, karena dari ayatnya adalah wattakhadhu min maqami Ibrahim musola. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Jadi sholat dan dijadikanlah Makom Ibrahim itu tempat sholat kalian. Nah, para ulama mengatakan yang pertama adalah kalau bisa sholat di belakang makom Ibrahim itu lebih bagus. Itu yang baik. Tapi karena kondisinya adalah makom Ibrahim juga masuk ke dalam area tawaf, di mana orang akan tawaf di situ dan melintasi makom Ibrahim, maka kemungkinan akan sulit dan biasanya tour leader atau mutawif nanti akan mengarahkan jamaah untuk menuju tempat sholat di belakang makom Ibrahim juga. Jadi posisinya masih di belakang makom Ibrahim, mungkin bisa sedikit bergeser, tapi sedikit agak jauh dari makom Ibrahim dan di luar area tawaf, sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang tawaf. Dan insya Allah lebih aman dan lebih nyaman. Jadi jamaah saat sholat bisa lebih khusyuk, dan setelah soal sholat bisa bisa berdoa lebih lama ya, lebih lama untuk dia doa setelah tawaf, doa apa aja, karena kondisinya Bapak Ibu sekalian saat itu masih berihram, belum tahalul. Jadi insya Allah doanya masih terus diijabah. Apalagi juga Bapak sedang safar, apalagi di Masjidil Haram, apalagi juga sedang berihram dan sedang umroh. Insya Allah eh, doanya makin diperbanyak dan makin khusyuk di situ. Dan setelah itu biasanya kami juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sedikit mengambil dokumentasi setelah tawaf. Karena itu sangat-sangat berkesan untuk di-sharing kepada keluarga bahwa kondisi Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan setelah melakukan tawaf. Alhamdulillah. Kira-kira demikian Pak Basir. Mungkin ada Izin lagi satu Bapak lagi, Ibu yang Ustaz. mau ditanyakan? Izin satu lagi, Ustaz. Iya boleh Untuk Pak. Eh, untuk tahalul mm-mm. nanti kita dibebaskan sendiri atau dikoordinasi kita? Biasanya sih nanti Mutawif dan tour leader akan membawa jamaah ke tempat apa barbershop begitu. Tapi kalau memang Bapak mau mau sendiri, maksudnya udah punya langganan tetap atau mungkin merasa nyaman ada barbershop yang sudah biasa langganan dan nyaman, silakan disampaikan aja gitu. Kalau mau memisahkan diri dari kelompok sih boleh aja Pak. Bebas aja itu sih. Karena biasanya itu pun akan bayar 10 real. Kecuali kalau yang gratis di dekat Bukit Marwah juga ada sih yang gratis. Tapi itu biasanya tidak pelontos ya. Karena kalau kalau kami biasanya menyarankan atau
menekankan kepada jamaah untuk membotakkan kepalanya. Karena kan Nabi SAW mendoakan para kaum laki-laki yang membotakkan kepalanya dengan rahmat sebanyak 3 kali. Allahumma arham'an muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang membotakkan kepalanya. Kata Nabi SAW demikian. Tapi kalau memang Bapak mau memisahkan diri, silahkan. Kalau mau bergabung juga nggak apa-apa juga. Gitu. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan pelaksanaan umroh? Dari mulai mikot, memakai kain ihram, kemudian masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Baik, sepertinya sudah jelas semua ya, Alhamdulillah. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita cukupkan. Tapi kalau sekiranya ada pertanyaan, mungkin masih ada sesuatu yang belum jelas, boleh disampaikan secara personal kepada kami, maupun kepada kontak person dari Khaybar Tour and Travel, bisa di Japri aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk